Saudara-saudara, Yesus pernah berkata bahwa jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan. Saya pernah coba ini waktu kecil. Saya berdiri di depan bukit dekat rumah saya dan saya berkata, bukit berpindahlah. Tahu apa yang terjadi? Bukitnya tetap di tempat. Tapi Bapak saya yang datang memindahkan saya dari situ dan sambil dia berkata, "Nah, kamu kenapa kok bicaranya sama bukit?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, itu adalah contoh humor yang saya lontarkan ketika saya berbicara mengenai iman biji sesawi. Setelah saya menyampaikan itu, ada pelajaran yang ingin saya sampaikan kepada mereka, kepada para jemaat. Iman itu bukan hanya sok bicara kepada Tuhan, tetapi tentang percaya kepada Tuhan yang bisa menggerakkan segala sesuatu. Kadang kita ingin melihat mujizat yang instan, tapi Tuhan ingin melihat iman kita tumbuh daun. Seperti biji sawi. Iman yang kecil yang terus dipelihara dan bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Nah, bagaimana kita bisa merawat iman itu? Tentu dengan doa, firman, dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah contoh, salah satu contoh dan makna menjadikan humor itu menjadi sesuatu yang bermakna di tengah-tengah kota kita. Contoh yang lain yang bisa kita ambil, misalnya saya menyampaikan sebuah humor berdasarkan kitab Yesaya pasal ke-40 ayat ke-31. Tentang orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, kita seringkali tidak sabar menunggu jawaban doa, ya. Kalau pesan makanan di restoran, nunggu 10 menit saja kita sudah tanya kepada pelayan. Mbak, Mas, pelayan, makanannya kok lama? Padahal saya baru memesannya. Kadang kita juga seperti itu dengan Tuhan. Kita berdoa, meminta sesuatu. Terus dan terus. Ternyata baru seminggu nggak ada jawabannya dan kita mulai gelisah. Tuhan kok belum dijawab? Katanya engkau setia. Tuhan mungkin tersenyum ke saudara dengan perkataan kita. Nah, kamu baru berdoa seminggu. Bukan 40 tahun loh ya, seperti di padang gurun. Tapi firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Jadi kalau kita doa belum dijawab, mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran kita untuk datangnya sebuah jawaban dari doa. Kadang kita tidak siap, hanya Tuhan suruh kita tunggu Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, mengapa humor itu baik? Yang pertama, dia sangat relevan dengan topik yang kita bawa. Kalau Yesus ingin mengajarkan tentang kesetiaan, tentang pertumbuhan iman gitu, kaitkan humor itu dengan kesetiaan juga, dengan ketaatan, dengan pertumbuhan iman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Gunungnya tetap, saudara. Kalau kamu pindah aja, maka gunung gunungnya sudah nggak kelihatan. Mungkin gunungnya tetap, tapi kitalah yang harus berpindah di dalam. Yang kedua, humor itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau semua humor itu tidak merendahkan siapapun. Tidak ada unsur ejekan atau sindiran. Meskipun sebenarnya ketika saya memasukkan unsur berpindah, eh,
Gunungnya tetap, tapi kitanya yang berpindah. Mungkin itu adalah kita suruh melihat siapa diri kita dulu. Sebelum kita meminta punya iman sebesar biji sesam. Ya, itu harus ada dulu. Ejekan, sindiran, mungkin ada. Tetapi tidak langsung, tetapi menyinggung perasaan kita yang ada. Kalau ketika saya menyampaikan tentang pelayan, yang cerita tentang pelayan yang hanya baru nunggu 10 menit, ternyata kita baru pepesan dan kita cepat tanya, tanya terus. Itu yang terjadi bukan dengan diri kita. Kalau kita menjadi pelayannya, apa yang terjadi, saudara? Kita lah yang menjadi marah. Tapi sebetulnya itu bisa menjadi sebuah sindiran buat diri kita bahwa kita ini bukan orang yang bersabar, bukan orang yang mudah untuk menerima. Yang ketiga, mengapa humor itu akan menjadi sesuatu yang baik kalau humor itu mudah diingat. Jemaat akan mudah mengingat bahwa jemaat itu tahu betul bahwa itu adalah sebuah kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Saya sering kali mendengar tentang sebuah humor di mana di dalam eh, tol ada seorang pendeta yang kehabisan bensin, kemudian ada sebuah tangki besar yang membawa ribuan ton BBM. Dia menyodorkan sebuah selang BBM-nya. Ternyata selang itu nggak cukup di dalam mobil. Saudara, itu kisah yang mudah untuk diingat. Tetapi untuk membayangkan kisah itu sangat sulit. Gunakan template itu untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Misalnya ketika kita menuangkan sabun, botol sabun yang berukuran kecil, tetapi dengan botol sabun yang ukuran besar. Sangat sulit. Atau kita misalnya menggunakan lubang minuman ini, lalu kita tuangkan, gitu kan sangat sulit. Itu lebih tancap, karena dia ada di sekitar kita. Gunakan template-nya saja, supaya kisah-kisah yang membuat itu mudah diingat, mudah diresapi, dan membuat kita itu ada barang-barang yang ada di lingkungan kita tuh nyata. Dan yang keempat, jaga percakapan kita itu menjadi sebuah percakapan yang hidup. Ini akan membantu jemaat untuk lebih berfokus menikmati sebuah khotbah. Di episode yang lalu saya sempat bercerita tentang bagaimana ketika saya menunggu istri saya ada di rumah sakit, saya sedang menunggu. Ketika ada di depan itu adalah sebuah, di depan tatapan saya ada sebuah ruangan yang begitu sangat menakutkan. Ruangan itu bukan namanya kamar jenazah, bukan namanya ruang operasi, tetapi ruang itu adalah ruang kasir. Itulah tempat yang paling menakutkan di rumah sakit. Lalu humor yang baik itu harus mendukung inti pesan, membuat jemaat tersenyum tanpa mengalihkan perhatian dari firman Allah dan tetap menjaga kesopanan serta kesakralan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita ide-ide baru supaya ketika kita mulai menyiapkan khotbah, menyusun dan memasukkan bagian-bagian itu di dalam naskah khotbah kita, Tuhan menyelipkan humor-humor yang ringan tetapi bermakna. Dan Roh Kudus selalu memberikan humor itu menjadi humor yang menolong Anda, menolong para jemaat untuk mengenal Tuhan semakin lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.